Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan dari tadabbur Al-Quran, di mana kita masih dalam pembahasan surat yang agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kita masih dalam pembahasan ayat Ar-Rahmanir Rahim, yang mana di dalam ayat yang mulia ini terdapat penyebutan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Asma'ul Husna, yang terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah. Dan sebagaimana yang kita kenal bersama bahwa salah satu tauhid yang diajarkan di dalam agama kita menetapkan tauhidul asma'i was sifat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah, dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, maka demikian halnya ketika kita menetapkan nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim bagi Allah, yang di dalam kedua nama ini terkandung sifat rahmat Allah, maka kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Nah, telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu perbedaan dari nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim, dan bahwasanya penyebutan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan lebih banyak lagi penyebutan sifat atau nama Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahim ini adalah nama yang terkandung di dalamnya sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan kepada orang-orang yang beriman, di mana Allah menyatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu
adalah zat yang maha merahmati kepada orang-orang yang beriman. Nah, karena Ar-Rahim adalah nama Allah yang di dalamnya terdapat sifat rahmat yang sampai kepada makhluk, terutama kepada hamba-hambanya yang beriman. Adapun sifat rahmat itu sendiri, kata rahmat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang penyebutannya, bahkan lebih dari 300 kali di dalam Quran. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan betapa perhatiannya Allah Subhanahu wa taala terhadap rahmat ini, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul merahmati hambanya, betul-betul memberikan dan mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, terutama kepada mereka yang beriman. Iya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala utus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan sebagai rahmat untuk alam semesta. Kemudian Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga di dalamnya terdapat huda wa rahmah. Ada petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau nabinya adalah nabiur rahmah, nabi yang menebarkan rahmat dan kasih sayang, Quran yang ada bersamanya adalah Quran yang menebarkan rahmat dan kasih sayang, maka sudah pasti syariatul Islam, syariat agama kita adalah syariat yang dipenuhi dengan rahmat. Agama ini menjadi indah tatkala syariatnya betul-betul penuh rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menebarkan dan memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Dan itu jamaah sekalian akan bisa kita dapatkan manakala kita mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan semakin nampak bagaimana sifat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada syariat yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka karena syariat ini adalah syariat yang penuh rahmat, sehingga disifatkan agama kita, disifatkan syariatul Islam sebagai syariat yang mudah. Ini dari athar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada agama ini. Allah jadikan syariatnya mudah. Orang yang ingin masuk Islam, mereka tidak perlu melakukan ritual-ritual khusus. Mereka cukup bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dengan hal tersebut mereka menjadi saudara kita dan menjadi Islam, menjadi orang muslim yang kita pun menaruh kasih sayang kepadanya. Nah, sangat mudah agama ini. Apalagi kalau kita menengok syariat-syariat yang lain, syariat sholat misalnya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan pelaksanaannya, ya, penerapannya. Kemudian ketika datang halangan-halangan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan lagi. Makanya di sana ada syariat menjamak sholat, ada syariat mengqashar sholat bagi para musafirin. Ini kemudahan dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang sakit, yang tidak mampu sholat berdiri, maka boleh sholat dalam kondisi duduk. Tidak mampu duduk, maka dia berbaring. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syariat zakat, Allah Subhanahu wa taala syariatkan syariat yang penuh rahmat. Tatkala kita keluarkan zakat, maka akan menjadi suci jiwa dan harta kita, dan Allah akan berikan ganjaran pahala yang besar. Kemudian syariat zakat ini Allah tidak wajibkan kecuali kepada mereka yang terpenuhi padanya syarat-syarat. Hartanya mencapai nisab dan berlalu 1 tahun. Karena Nabi bersabda, la zakata hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat sampai
uang atau harta yang kita miliki itu berputar selama 1 tahun. Kemudian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta dari kita 2,5% saja dari seluruh harta yang kita miliki. Lihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap syariat yang agung ini. Demikian pula puasa, Allah mudahkan puasa ini. Nah, Allah tidak wajibkan kita berpuasa pada setiap bulannya, tidak. Tapi yang Allah wajibkan dalam 1 tahun, dalam perputaran 12 bulan, hanya 1 bulan saja yang Allah wajibkan, yaitu puasa Ramadan. Selebihnya hanya puasa-puasa sunnah. Ini para jamaah sekalian. Kemudian ada keringanan-keringanan bagi yang sakit, bagi yang musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Boleh dia berbuka dan mengqadanya di waktu yang lain. Juga ada keringanan bagi wanita-wanita yang hamil dan menyusui, bagi orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, cukup bayar fidyah. Lihat bagaimana rahmatnya syariat ini. Demikian pula haji, Allah tidak wajibkan kepada semua orang, tapi yang Allah wajibkan bagi yang mampu saja. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban bagi manusia untuk mereka menunaikan ibadah haji. Bagi siapa? Liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Lihat betapa indahnya syariat kita dan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di dalam syariat dan tuntunan yang mereka jalankan betul-betul dipenuhi dengan kemudahan, dan itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syariat ini menebarkan rahmat dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, dan dituntunkan untuk melakukan perbuatan ihsan kepada sesamanya. Bahkan ihsan dengan 3 maknanya. Ihsan itu punya 3 makna, Pak. Yang pertama, ihsan itu ditafsirkan sendiri oleh Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kamu tidak mampu seperti itu, maka yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kamu dalam beribadah. Ini jenjang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah, ini ihsan. Ihsan juga bisa bermakna seorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama. Ini ihsan juga. Nah, makanya ketika menafsirkan ayat di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya, yang suka berbuat ihsan di dalam amalannya. Ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, orang yang berbuat ihsan dalam amalan, tatkala dia lakukan amalan itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga ihsan. Yang ketiga, ihsan juga bisa bermakna berbuat baik kepada sesamanya, karena ihsan itu masdar dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, artinya berbuat baik. Maka berbuat baik dituntunkan di dalam agama kita, dan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Ini para jamaah sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berbuat ihsan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin,
Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang-orang terdekat kita, kepada karib kerabat kita, kepada kedua orang tua kita, kepada istri dan anak-anak kita, kepada saudara dan saudari kita, kepada tetangga-tetangga kita. Diperintahkan berbuat ihsan. Bahkan Nabi SAW bersabda terkait dengan tetangga, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya, hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Nah, dan Nabi menafikan iman bagi orang-orang yang berbuat jahat kepada tetangganya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tak beriman, kata Nabi. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Para sahabat pun bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasul yang kau katakan tak beriman itu? Maka Rasulullah mengatakan, "Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu," yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya, baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Nah, karena agama ini agama yang penuh dengan rahmat, bahkan memerintahkan untuk berbuat kebaikan, maka Islam sangat menentang sikap-sikap ekstremisme di dalam beragama. Maka Islam itu bukan agama beringas, bukan agama yang sadis, yang memerintahkan untuk membantai manusia, yang memerintahkan untuk membunuh, membom manusia. Tidak. Islam agama rahmatan lil alamin, agama yang menebarkan rahmat untuk semesta alam. Sekalipun Islam dituduh sebagai agama teroris, sekalipun Islam dituduh sebagai agama yang beringas, yang sadis, yang suka membunuh, Islam berlepas diri dari semua itu. Kita agama yang menebarkan rahmat. Kalau orang belajar agama, jangankan manusia, semut saja tidak berani dia bunuh, Pak. Kalau orang belajar agama, semut saja tidak berani dia bunuh. Nah, hewan ini, apalagi manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seseorang semakin dia belajar agama, semakin dia mendalami agamanya, maka dia akan tahu betapa rahmatnya Islam ini, betapa agama yang menuntunkan dan menebarkan kasih sayang kepada sesamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ayat tadi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Kalau kita paham bahasa Arab, ini ayat konteksnya ya untuk memberikan pengkhususan, untuk memberikan pembatasan, hasr namanya. Yakni seakan-akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada maksud Allah Subhanahu wa taala utus beliau melainkan untuk ini saja, yaitu menebarkan rahmat kepada semesta alam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW Ra'ufur Rahim. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat penyantun dan orang yang sangat merahmati. Bahkan terasa berat bagi beliau apa yang memberatkan orang-orang yang beriman. Harisun alaikum, dan sangat menginginkan kalian itu menjadi orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau itu terhadap orang-orang yang beriman rauf, beliau sangat penyantun, rahim, dan beliau sangat penyayang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekali lagi agama kita agama yang betul-betul
menginginkan kepada pemeluknya, ya, agar mereka bersifat dengan sifat rahmat, agar mereka memberikan kasih sayang dan menebarkan rahmat kepada sesamanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama, rahmat terbesar di antara rahmat terbesar yang ada pada manusia, yang bahkan rahmat ini sulit untuk tertandingi antara sesama manusia, yaitu rahmat seorang ibu kepada anaknya. Ini di antara rahmat terbesar yang terjadi antara sesama manusia. Lihat betapa sayangnya ibu itu kepada anaknya. Nah, betapa cintanya ibu itu kepada anaknya. Dalam keadaan mungkin sang ibu telah disakiti oleh anaknya, dalam keadaan sang ibu, ya, melahirkan anaknya dalam keadaan susah payah, bahkan katanya, ya, pada saat melahirkan itu seakan-akan sedang meredang nyawa itu, antara hidup dan mati itu. Subhanallah. Tapi lihat ketika anaknya lahir, apakah ibu ini langsung marah-marah kepada anaknya yang lahir ini? Tidak. Bahkan yang dia ucapkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sudah lahir. Nah, anaknya diciumnya, anaknya dipeluknya, segera dia berikan air susunya. Subhanallah. Kira-kira siapa yang memasukkan rahmat sang ibu ini? Ya, kira-kira siapa yang memasukkan rahmat kepada sang ibu ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam keadaan seperti itu, subhanallah, sang ibu menjadi lupa dengan apa? Rasa sakit yang sangat besar yang dideritanya tatkala melahirkan anaknya. Ya. Ini rahmat yang sangat luar biasa. Belum lagi tatkala anak itu disapih, dirawat, sang ibu mungkin harus bergadang, ya, untuk apa namanya, menyusui anaknya, dan terkadang menangis tengah malam, dia pun rela untuk bangun. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, rahmat yang seperti ini, seorang ibu kepada anaknya masih kalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Rahmat Allah kepada hambanya lebih besar daripada rahmat seorang ibu kepada anaknya. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyaksikan seorang ibu yang sedang mencari anaknya pada saat usai perang ketika itu, Pak. Maka sang ibu ini panik, dia mencari anaknya ke sana kemari. Nah, dia pun tidak menemukannya. Maka dengan perasaan sedih, panik, dia terus mencari anaknya. Disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Sampai pada akhirnya sang ibu pun berjumpa dengan anaknya tersebut. Maka tatkala berjumpa dengan anaknya, ya, dia peluk anaknya. Naam. Kemudian dia ciumi anaknya. Kemudian segera dia susui anaknya. Betul-betul bergembira. Dengan apa namanya? Rasa tangis pada ibu tersebut, menangis dengan tangisan gembira. Disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabat, apakah kalian memandang sang ibu ini tega untuk membuang anaknya ke dalam kobaran api? Tega enggak dia kalau dia lemparkan anaknya ini ke dalam kobaran api? Kata para sahabat serentak mereka menjawab, la wallah, tidak ya Rasulullah, demi Allah dia tidak akan tega, dan tidak mungkin tega akan membuang anaknya bahkan ke dalam kobaran api. Tidak mungkin ya Rasul. Maka Rasulullah SAW mengungkap hikmah dari pertanyaannya tersebut. Kata beliau, perhatikan sabda Nabi, lallahu arhamu li'ibadih min hadihi liwaladiha. Kata Nabi SAW, demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih merahmati hambanya melebihi rahmat ibu itu kepada anaknya.
Demi Allah, Allah lebih merahmati, lebih menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yakni sebagaimana ibu ini tidak akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tidak tega untuk melemparkan orang-orang yang beriman ke dalam nerakanya. Karena Allah sayang sama hambanya. Sampai sebesar ini Pak, rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman. Makanya tidak salah ketika kita katakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat besar. Sampai kata Nabi, andaikan orang kafir mengetahui besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan terus berharap supaya dikeluarkan dari neraka. Andaikan mereka tahu betapa luasnya, betapa besarnya rahmat Allah, niscaya orang kafir yang sudah masuk neraka masih berharap supaya dikeluarkan dari neraka. Karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bayangkan Pak, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sedangkan kita tahu bahwasanya di dunia ini yang paling besar kasih sayangnya antara sesama manusia, contoh terbesarnya adalah kasih sayang ibu kepada anaknya. Tapi Allah ternyata lebih besar lagi. Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada manusia agar senantiasa berdoa dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat merahmati manusia. Nah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan sifat rahmat, harusnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersifat dengan sifat yang demikian. Makanya di antara hadis yang masyhur yang dibacakan oleh para ulama, bahkan tatkala mereka ingin mengajarkan hadis kepada murid-muridnya, hadis pertama yang mereka ajarkan di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang yang ada di muka bumi, sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan menyayangimu, niscaya Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ini para jamaah sekalian, maka rahmati, sayangi orang-orang di sekitar kita. Nah, terutama kepada kaum du'afa, orang-orang yang lemah, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, sayangi mereka. Nah, sayangi orang-orang yang terdekat dengan kita, karib kerabat kita, orang tua kita, anak dan istri kita, tetangga-tetangga kita. Perhatikan mereka agar kita disifatkan dengan sifat rahmat seperti ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat bagaimana Islam itu, jangankan kepada manusia ya, kepada hewan, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meletakkan pahala bagi orang-orang yang sayang kepada hewan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat membawa kambingnya dan dia sayang dengan kambingnya itu. Kata Nabi SAW, wasyah in rahimtaha rahimakallah. Dan kambing itu, kalau kau sayang kepada dia, Allah Ar-Rahman akan menyayangi kamu. Allah Ar-Rahman akan menyayangi kamu. Ini hewan Pak. Dan kita sudah pernah mendengar mungkin bagaimana ya, Rasulullah SAW bahkan menceritakan ya, seorang wanita yang diampuni dosanya gara-gara dia apa? Memberikan minum kepada seekor anjing. Anjing Pak. Tapi ketika dia merahmatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala balas. Disebutkan dalam hadis, wanita ini tatkala dia kehausan, naam,
kemudian mendapati sumur, dia turun ke sumur itu, dia minum di situ. Ketika dia naik, dia dapati ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan, dia tidak bisa turun ke sumur itu. Akhirnya wanita ini ambil sepatunya, kemudian dia berikan minum kepada anjing tersebut. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad syakaraha wa ghafara laha. Allah berterima kasih kepada wanita itu dan Allah ampuni dosa-dosanya. Gara-gara memberi minum seekor anjing itu. Sebaliknya, orang yang zolim kepada hewan, diceritakan oleh Nabi ada seorang wanita gara-gara kucing masuk neraka. Bagaimana itu? Disebutkan di dalam hadits yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalatim ra'atun naran fi hirrah." Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Loh, kok bisa dia masuk neraka gara-gara seekor kucing? Kata Nabi, "Habasatha." Kucing itu dia tangkap kemudian dia kurung. Hatta matat, sampai kucing itu mati. La hiya at'amatha, tidak dia beri makan si kucing tadi. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ard, dan dia tidak lepaskan untuk mencari makannya. Gara-gara itu dia masuk neraka. Gara-gara itu dia masuk neraka. Ini para jamaah sekalian. Nah, ini kepada hewan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, ada seekor onta datang kepada Nabi SAW. Kemudian onta ini seakan-akan berbicara kepada Nabi, ingin mengeluhkan sesuatu kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man rabbu hadal ibil?" Siapa pemilik onta ini? Maka ada seorang pemuda yang mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya pemiliknya ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Ittaqillah fi hadhil bahaimil mu'jamah." Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap hewan yang tak bisa berbicara ini. Sungguh dia tadi mengadu kepadaku tentang apa yang kau lakukan terhadap dirinya. Mengadu, Pak, onta itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor burung disebutkan dalam sebuah hadis berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang membunuhnya tanpa sebab, untuk main-main saja. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala usfuran abasa." Siapa yang membunuh seekor burung bukan untuk dia makan, bukan untuk dia berburu, tapi untuk main-main, dijadikan sebagai sasaran tembak. Setelah mati dia biarkan. Ini zalim, tidak boleh seperti itu. Kata Nabi, siapa yang melakukan itu, ajja ilallahi yaumal qiyamah. Ini burung yang mati akan protes nanti pada hari kiamat. Burung, Pak, protes pada hari kiamat di hadapan Allah. Yaqulu, sang burung ini berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna fulanan qatalani abatha lam yaqtulni limanfa'ah." Wahai Tuhanku, sungguh si fulan telah menembak aku, dia telah membunuh aku hanya dalam rangka untuk main-main, dijadikan sasaran tembak. Dia bukan membunuhku untuk memakanku, dia bukan membunuhku untuk memburuku, untuk dijadikan sebagai makanan, tidak, tapi hanya untuk dijadikan sasaran tembak. Zalim, tidak boleh. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal yang seperti ini. Di dalam Islam ada beberapa jenis hewan yang tidak boleh dibunuh, Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawab." Sesungguhnya Nabi SAW melarang membunuh dari 4 hewan yang melata. Apa itu? An-namlatu, semut, wan nahlatu, lebah, wal hudhud, burung hudhud, was surat, dan burung surat. Ini 4 hewan tidak boleh dibunuh. Lihat bagaimana rahmatnya Islam itu bahkan kepada hewan, Pak. Semut pun tidak boleh dibunuh. Subhanallah. Lah Ustaz, bagaimana kalau ada semut di rumah saya, dia membuat
kerusakan pada rumah saya, boleh enggak saya membunuhnya Ustadz? Nah, ini ulama ada pembahasan di sini sebenarnya terkait dengan kalau sang semut ini bisa memberikan gangguan kepada kita, ya, seperti diceritakan oleh Nabi, ada seorang Nabi, yang gara-gara dia digigit oleh semut, dia bakar sarang semut. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah karena seekor semut kau bakar rumahnya semut itu? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya kalau yang menyakiti itu aja yang kau bunuh, jangan kau bunuh semuanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini bahwasanya Islam, jangankan manusia, hewan saja dirahmati. Makanya Islam itu sangat jauh dari tindakan-tindakan teroris, apalagi sampai membunuh orang. Tidak ada yang di dalam kamus Islam, tidak ada yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, Islam sangat merahmati. Islam agama yang rahmat. Ini dari athar pengaruh sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Pak kedatangan cucunya yang bernama Al Hasan dan Al Husain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam cium cucunya ini, Hasan dan Husain. Dilihat oleh salah seorang sahabat yang bernama Al Aqra bin Habis. Al Aqra bin Habis langsung berkomentar, loh, Rasul kok mencium cucunya? Li asyratu auladin. Nah, saya ini punya 10 orang anak, tidak ada satupun dari mereka yang saya pernah cium. Kata Al-Aqra bin Habis, saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium. Dia pikir Rasulullah itu kan orangnya pemimpin. Pemimpin itu harus tegas, tidak ada lagi kasih sayangnya. Dia lihat Nabi mencium cucunya, aneh. Mendengarkan ucapan Al-Aqra bin Habis ini, Nabi langsung mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ya, betapa agama kita, agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi sifat rahmat, merahmati dan memberikan kasih sayang, menebarkan kasih sayang. Nah, disinilah kalau orang memahami prinsip yang seperti ini, maka insya Allah ta'ala kehidupannya akan berjalan dengan baik, akan terjalin hubungan-hubungan baik antara sesama mereka. Kenapa? Yang muda pandai menghormati yang tua, yang tua pandai menghargai yang muda. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Inna min ijlalillahi ikramu di syaibatil muslim." Sesungguhnya dari bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang tua muslim yang sudah beruban. Hormati dia, hargai dia, kedepankan dia, dahulukan dia. Karena dia lebih tua. Dia lebih tua daripada kita. Dia lebih banyak pengalamannya daripada kita. Dia lebih dulu merasakan Islam sebelum kita. Hormati dia, muliakan dia. Rasulullah bahkan menyatakan, laisa minna man lam yahtarim kabirana wala yarham saghirana wala ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami, kata Rasulullah, bukan dari umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak tahu hak-hak orang alimnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di dalam kita menyebarkan dakwah, di dalam kita berdakwah, mengajak manusia, maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat orang itu dekat, bukan justru membuat orang lari. Nabi pernah ingatkan, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang suka buat orang lari. Ada di antara kalian ini, kata Nabi, suka membuat orang lari dari dakwah ini, lari dari Islam ini. Tidak suka dia melihat Islam. Kenapa?
ada sebagian orang-orang yang merusak citra Islam itu. Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang rahmat, tapi ada memang segelintir orang ini yang merusak citra Islam itu. Nah, makanya Nabi tegur, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang suka buat orang lari. Nah, kemudian Nabi contohkan dengan hal-hal yang ringan. Kata Nabi, fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawwas. Maka daripada itu, kalau kalian sholat mengimami manusia, hendaknya ringankan sholat kalian. Kenapa ya Rasul? Fa inna fihi mudha'if wal kabir wadal hajah. Karena di belakang kalian itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang sudah lemah, ada orang yang punya kebutuhan, ada hajatnya, ada ininya, ada itunya. Kalau kalian lama-lama di dalam sholat kalian, mereka tidak bisa menunaikan hajatnya. Nah, pernah dalam sebuah hadis, Pak, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika sholat isya mengimami manusia dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dibaca sampai habis. Ada sebagian sahabat yang keluar, tidak tahan. Ketika sahabat ini keluar, ditahu oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal langsung menuduh, ini orang munafik ini, kenapa dia keluar dari sholat ini? Kenapa dia keluar dari sholat? Dituduh dia munafik oleh Mu'ad bin Jabal ketika itu. Maka sahabat ini tidak terima, dituduh oleh Mu'ad bin Jabal sebagai orang munafik. Saya bukan orang munafik. Akhirnya dia adukan kepada Nabi SAW. Datanglah mereka kepada Nabi, Mu'ad bin Jabal dan sahabat tadi yang dituduh munafik itu. Saya bukan munafik ya Rasul. Dia jelaskan, ya Rasul, saya ini pekerjaan saya seorang petani. Dari pagi sampai sore ya Rasul, saya di kebun saya ya Rasulullah. Nah, ketika maghrib ya, kami sholat kami sudah capek. Isya kami sholat kami sudah capek. Nah, sahabatmu ini mengimami kami, bacanya surat Al-Baqarah. Kami tidak mampu ya Rasul. Mendengarkan hujahnya orang ini, lihat Rasul membela sahabat Mu'ad atau siapa? Padahal Mu'ad ini orang yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Tapi dalam kasus ini kata Nabi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Kamu ini bikin fitnah ya Mu'ad. Kenapa kau tuduh dia munafik? Kalau kau mengimami manusia, maka ringankan sholatmu. Jangan kau baca surat Al-Baqarah. Nabi tidak bisa dibayangkan, Pak, kalau ada yang baca surat Al-Baqarah itu pada hari ini. Jangankan surat Al-Baqarah, surat An-Naba aja mungkin banyak yang protes. Ini surat Al-Baqarah. Nah, ini lihat bagaimana rahmatnya Islam kepada manusia. Ya. Bersamaan dengan itu kita tahu kan, orang yang paling panjang bacaannya utama. Tetapi kalau dia sebagai imam, ya, dia harus melihat keadaan makmumnya. Kalau kau mau baca surat Al-Baqarah, nanti kau baca pada sholat malam. Nah, di situ sendirian baca surat Al-Baqarah. Tapi kalau menjadi imam jangan. Nah, ini sebagai rahmat Islam kepada manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membimbing secara khusus umatnya untuk berbuat baik kepada sesamanya, terutama kepada orang tuamu. Ya, sebagai orang yang paling berhak untuk kau berbuat baik kepadanya. Ada pernah diceritakan juga, Pak, salah seorang sahabat datang tergopoh-gopoh kepada Nabi SAW, ya, seakan-akan dia melihat dirinya sudah melakukan amalan yang besar, ya Rasulullah, saya datang berhijrah kepadamu ya Rasulullah. Saya tinggalkan kedua orang tuaku menangis di sana ya Rasul. Dia kira dia hebat dengan hal tersebut. Saya tinggalkan kedua orang tua saya nangis karena saya berhijrah kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Pak? Irji' ilaihima, kembali kau pulang ke rumah orang tuamu. Fa'adhikhuma kama qad abkaituma, buat mereka tertawa sebagaimana kau telah buat dia menangis. Subhanallah. Nabi lebih mendahulukan hak kedua orang tuanya ketimbang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dia berhijrah kepada Nabi ini. Hijrah itu amalan soleh. Tapi tatkala dia tinggalkan orang tuanya menangis, Nabi SAW suruh dia kembali kepada orang tuanya. Pulang kau kembali kepada orang tuamu. Islam tidak mengajarkan seperti itu.
Buat dia tertawa sebagaimana telah kau buat dia menangis. Lihat bagaimana Islam itu ya menebarkan rahmat, na'am, dan memberikan rahmat kepada sesamanya, terutama kepada orang-orang yang terdekat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dari perkara-perkara ya yang merupakan asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha memberikan rahmat. Maka harusnya kita sebagai orang-orang yang beriman, kalau ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, hendaknya kita pun menjadi orang yang penuh rahmat dan penuh kasih sayang kepada sesamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.